Langsung dapet IP 4 tuh rasanya gimana? Kaget sih sebenarnya, tapi juga di sana itu mata kuliah yang aku ambil juga 4 kan maksimal ISMA yang boleh ngambil tuh 4 mata kuliah. Jadi halo semuanya, nama aku Safira Rafardani. Panggilannya bisa Rafa. Kemarin aku awardee di Michigan State University dan aku mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2020. Oke. Sebelum ikut ISMA itu sebenarnya ekspektasinya Mbak Rafa itu seperti apa sih ketika kemudian ikut ISMA? Jadi sebenarnya aku itu ikut ISMA gara-gara emang dari dulu aku pengen ngalamin kayak kuliah di luar negeri itu gimana sih, sekolah di luar negeri itu gimana sih. Dia aku asal daftar aja. Sebelumnya pas SMA mau masuk kuliah aku sebenarnya daftar ke luar negeri tapi sayangnya nggak keterima. Jadi aku dapat kesempatan lagi ada ISMA ini, terus aku daftar aja terus ternyata emang lolos. Daftar di mana itu? Yang nggak keterima itu aku daftar di kampusnya kakakku. Jadi kakakku sekolah di sana itu di Wesleyan University. Oke. Kemarin kan milih Michigan State dan akhirnya lolos ya. Gimana sih prosesnya? Bisa diceritakan? Jadi kan pilihannya Hus University di ISMA itu banyak banget kan ya. Tapi emang dari dulu aku pengennya itu Amerika, kalau nggak gitu UK. Jadi emang aku udah ngefilter pilih-pilih kampusnya itu cuma di daerah 2 itu doang. Terus kebetulan pas aku scroll TikTok, MSU ini masuk di TikTokku, terus aku kayak, ih menarik banget soalnya dia itu banyak banget eventnya, terus kayak kelihatan vibe kampusnya tuh lively banget, terus aku tertarik banget kan, terus aku lihat requirements-nya ternyata masuk sama jurusanku, mata kuliahnya juga aku suka banget, terus aku pilih MSU. Nah, gimana sih itu ceritanya? Bisa IP 4, belajar 24 jam atau gimana? Jadi nggak belajar 24 jam ya, jadi di sana itu emang aku juga sebelumnya kan aku angkatan COVID ya, jadi aku pertama kali face to face kampus gitu. Terus pas aku dateng itu aku nggak tahu ternyata kita itu harus baca silabus karena silabus di sana itu bener-bener rinci banget dan emang dosen tuh ngajarnya sesuai silabus itu. Jadi kayak masuknya hari apa, liburnya hari apa itu semuanya dari silabus. Terus aku tuh dateng ke kelas pertama kali, ternyata aku doang yang dateng dan itu ternyata online kelasnya gara-gara aku gak baca silabus. Terus itu sejak dari itu aku kayak, oh berarti ini aku emang harus figure everything out myself gitu. Aku harus bergerak sendiri. Kalau kayak gitu, siapa yang mau ngasih tahu gitu kan. Jadinya aku kalau misalnya sebelum kelas aku selalu baca materi-materi yang ada di silabus tadi itu. Terus aku selalu nyatet di kelas. Dan belajarnya juga nggak yang kayak 24 jam banget. Tapi kalau misalnya kita nyatet pasti paham kok sama yang dikasih sama dosennya. Langsung dapet IP 4 tuh rasanya gimana? Kaget sih sebenarnya, tapi juga di sana itu mata kuliah yang aku ambil juga 4 kan maksimal ISMA yang boleh ngambil tuh 4 mata kuliah. Jadi emang menurutku lebih berat di Indonesia, soalnya di Indonesia bisa sampai 9, 8 gitu kan. Tapi di sana cuma 4, tapi emang 4 itu dalam banget, jadi dibahasnya tuh lebih dalam gitu. Terus habis itu ya udah, ternyata dapat 4 ya alhamdulillah. Rahasianya bisa dapat nilai segitu gimana? Jangan takut buat tanya dosen, jangan takut buat interaksi sama teman sebelah kita kalau misalnya di bangku kelas gitu kan. Soalnya emang orang sana itu they're very approachable. Jadi mereka itu emang terkenalnya Amerika individualis dan lain-lain gitu kan. Tapi sebenarnya enggak kok, mereka itu sangat-sangat open dan mereka mau kok bantu kita gitu. Jadi yang penting kita jangan malu buat bertanya. Kalau misalnya emang kesusahan tanya aja. Dan di sana itu tugasnya tuh banyak yang berkelompok, diskusi kelompok sama dosen gitu-gitu. Jadi kalau misalnya kita malu-malu nggak bakal jalan gitu. Tips dan trik bagi yang hari ini berjuang untuk lolos ISMA. Oke, jadi hari ini kan pendaftaran ini semua udah buka lagi nih kan, terus kampusnya juga semakin banyak, pasti pesaingnya juga semakin banyak. Yang penting kalian do your research, itu penting banget, kalian harus cari mata kuliah yang kalian suka, soalnya kalau misalnya kalian suka sama mata kuliahnya, pasti ngejalaninnya kuliah tuh sambil enjoy. Kayak aku kemarin tuh aku enjoy banget, aku juga nggak belajar terus, tapi aku juga ikut-ikut event kampus, aku jalan-jalan, jadi kayak harus balance gitu. Terus kalian juga belajar bahasa Inggrisnya karena itu emang salah satu requirements buat daftar ISMA, itu ada sertifikatnya. Hal-hal yang yang mungkin lebih spesifik yang bisa diberikan ilmunya buat teman-teman yang hari ini berjuang untuk lolos ISMA. Mungkin balik tadi ya, IG ISMA itu kan ramai banget ya, jadi kalian cek semua yang ada di IG ISMA karena itu informasinya udah banyak banget. Kalian bisa lihat kayak lingkungan kampusnya itu kayak gimana, terus habis itu mata kuliah yang
diberikan tuh kayak gimana, terus gaya mengajar mereka tuh gimana. Soalnya setiap kampus tuh beda-beda juga. Jadi make sure kalian tuh cek juga semuanya. Terus juga IPK kalian itu emang salah satu requirements juga. Jadi kalau misalnya kalian mau daftar semester depan gitu ya, di Indonesia kalian juga IPK-nya juga harus stabil gitu biar bisa daftar. Hari ini udah balik ke Indonesia, bedanya kuliah di sana sama kuliah di sini. Kalau saya kuliah di sini sama di sana, kan aku baru ngerasain 1 minggu ya di Indonesia. Tapi sejauh ini yang aku rasain di sana itu bener-bener open banget gitu sama dosen. Kalau di sini kan lebih kita sama dosen dulu yang memberi materi, baru kita bertanya gitu kan. Kalau di sana itu lebih banyak diskusinya. Mungkin aku baru ngerasain 1 minggu ya, jadi belum terlalu ngerti kalau misalnya di Indonesia gimana. Tapi di sana juga itu satu kelas tuh bisa 200 orang, 300 orang. Kalau misalnya di sini kan 45 orang gitu kan. Jadi itu sih salah satu bedanya juga. Terus di sana juga banyak banget materi yang harus dibaca sebelum masuk kelas. Oke, harapan untuk para pejuang ISMA tahun ini. Oke, harapan buat kalian semua yang mau daftar ISMA, semoga kalian bisa berkontribusi balik ke Indonesia ya. Misalnya kalian nanti kalau misalnya udah balik, kalian nanti ngajar adik-adik kalian yang misalnya mau masuk ISMA juga, mentoring. Terus di sana jangan lupa cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Jangan lupa ikut kayak organisasi kampus atau UKM-UKM yang ada di sana, karena itu seru banget di sana itu. Jadi itu aja, misalnya kalian mau daftar ISMA, semuanya semangat. Jangan lupa kalian betul-betul Maaf ya. Kita tetap record kok. Oke. Gak usah kita edit. Jadi buat adik-adik yang mau daftar ISMA tahun ini, semangat buat kalian semua. Semoga kalian keterima di Host University pilihan kalian dan kalian dapat pengalaman banyak di sana karena emang seru banget. Dan pokoknya jangan lupa buat belajar juga karena bukan tentang jalan-jalannya doang. Dadah semuanya, kasih.